Selamat datang dan selamat malam. Ketemu lagi dengan narator Rumah Horor Indonesia. Semoga sobat RHI sekalian berada dalam keadaan yang sehat dan lancar segala urusannya. Dan pada malam hari ini saya akan bacakan sebuah cerita dengan judul Misteri Menara Saida. Sobat RHI pernah mendengar mengenai Menara Saida? Mungkin iya ya, apalagi buat penggemar horor ya. Menara Saida adalah sebuah gedung mewah yang berlokasi di Jalan MT Haryono nomor 30, Cikoko Pancoran, Jakarta Timur. Ini merupakan bangunan yang sangat terkenal bukan hanya di Jakarta tapi juga di Indonesia. Menara Saida bukan terkenal karena bangunannya yang megah, bukan juga karena arsitekturnya yang unik, melainkan terkenal karena kesan angker yang lekat dengan bangunan yang sudah dibangun sejak tahun 90-an ini. Awalnya gedung perkantoran berdesain ala Romawi dengan pilar-pilar besar ini bernama Drasindo yang budgetnya waktu itu 50 miliar rupiah. Kepemilikan juga sempat berganti dari Muryati Sudibyo, pemilik perusahaan Mustika Ratu, sampai menjadi milik Saida Abu Bakar Ibrahim dan namanya kemudian diubah menjadi Menara Saida. Di balik megahnya gedung Menara Saida, ternyata terdapat banyak kisah horor yang terjadi sejak ditutup pada tahun 2007. Penutupan bangunan katanya dilakukan karena adanya dugaan kemiringan beberapa derajat pada bangunan sehingga khawatir membahayakan keselamatan. Selain itu juga mungkin ada faktor yang lain. Berikut ini adalah sejumlah cerita menyeramkan yang pernah terjadi di Menara Saida. Kita mulai dari bagian basement ya. Katanya sih di basement ini ada sesosok penunggu yang sering memanggil-manggil, kadang juga menangis. Padahal tidak ada orang lain yang ada di basement. Bahkan ada yang bilang ada makhluk astral yang berani menyentuh bagian tubuh orang-orang yang berlalu lalang di situ. Untuk menuju lantai atas, pengunjung juga harus menaiki lift yang juga menyimpan kisah mistisnya tersendiri. Ini salah satu keanehannya. Meskipun berkali-kali direnovasi, lift di Menara Saida bergerak sangat lambat atau relatif lambat lah dibanding yang lainnya. Orang-orang percaya bahwa hal tersebut disebabkan oleh sosok tak kasat mata yang tinggal di dalam lift tersebut. Suatu hari seorang karyawan harus kembali ke ruangannya karena ada barangnya yang tertinggal. Suasana gedung saat itu sudah sepi dan gelap karena memang sudah waktunya pulang kerja. Kemudian karyawan itu memutuskan untuk menggunakan lift untuk menuju ke lantai bawah agar cepat sampai. Namun pintu lift tidak mau menutup dan tiba-tiba lampu menjadi redup. Karena ketakutan ia akhirnya memutuskan untuk turun melalui tangga saja. Hal yang lebih menakutkan adalah ketika karyawan tersebut tiba di satu lantai, liftnya juga ikut turun di lantai yang sama dengan kondisi pintu yang terbuka. Lanjut lagi, cerita di lantai 3 ya. Lantai 3 Menara Saida juga membawa kisah mistis yang berasal dari sosok hantu wanita berbaju merah. Konon wanita tersebut pernah muncul dan meminta bantuan kepada para penjaga untuk mengantarkannya ke lantai 14 karena ingin menemui kakaknya. Namun begitu sampai di lantai 14, wanita tersebut hilang begitu saja dari lift. Di lantai 3 juga ada yang cerita bahwa muncul keranda mayat yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang gitu. Beberapa anak muda yang ingin merasakan pengalaman mistis datang ke Menara Saida dan membuktikannya sendiri. Mereka pergi ke Menara Saida pada malam hari. Ketika lift sampai di lantai ketiga dan pintu terbuka, mereka menemukan keranda mayat dan bayangan wanita misterius yang kemudian hilang dengan sendirinya. Menara Saida pada malam hari memang memberikan nuansa angker dan seram. Gedung yang sudah lama tidak berpenghuni itu kadang-kadang terlihat ada di beberapa lantainya menyala lampunya pada malam hari. Penjaga keamanan memastikan bahwa tidak ada lampu yang menyala. Meskipun demikian, orang-orang yang lewat dan pengendara kadang masih bisa melihat lampu itu nyala bergantian begitu. Kejadian menyeramkan pernah datang dari seorang ojek online yang mendapatkan orderan dari lobi Menara Saida
pada pukul 11 malam. Pengemudi ojek online tersebut menerima pesanan penumpang dari gedung ini. Padahal nyatanya tidak ada orang yang tinggal maupun mengunjungi gedung Menara Saida ini, apalagi pukul 11 malam. Bukan hanya itu, ada juga seorang pencari kerja yang mendapat panggilan wawancara di Menara Saida. Namun tentunya ia urung hadir karena posisinya berada di Tulung Agung di Jawa Timur sana. Dan memang sangat aneh ya, kenapa bisa gedung yang bahkan tidak berpenghuni ini HRD-nya gimana gitu, HRD-nya dari hantu gitu. HRD hantu ini mengundang orang wawancara yang jaraknya sangat jauh dari Jakarta, dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nah, serangkaian kejadian mistis yang terjadi sebenarnya masih banyak lagi ceritanya ya. Pokoknya yang terjadi di Menara Saida ini diyakini oleh masyarakat sekitar karena posisi gedung yang dulunya ini dibangun di atas tanah pekuburan, di mana tanah pekuburan ini katanya sih ya tidak dipindahkan, jadi masih ada tulang belulang yang tersimpan di sana. Merinding kan? Oke deh, segitu aja cerita buat hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.